Sudah tahu bahwa ini mobil curian tapi masih tetap dipersulit. Itu yang saya bingung mau dapat jawaban di mana, keadilan. Makanya saya minta ketemu Pak Pangdam. Awal kejadian itu mobil saya dipinjam pada bulan Desember, itu tanggal 25 Desember, dipinjam oleh teman yang bernama Samson Kuisi. Dia awalnya seorang satpam di Bank BNI. Setelah itu dia ada sempat juga rental atau bawa mobil Maxim dengan tujuan mengantar bosnya yang dari Mambramo Raya. Karena kenal sekilas, saya pinjamkan mobil. Jadi sebelumnya itu mobil saya tidak pernah saya kasih lepas kunci. Cuma karena teman dia datang, ketemu, jadi saya langsung kasih kunci, dia pakai 3 hari. Nah, setelah lewat 3 hari, kita komunikasi, teman tersebut tidak meresponnya dengan baik. Dia memberikan alasan kalau mobilnya tuh masih ingin dipakai sampai awal Januari karena bosnya masih di Jayapura, belum balik ke Mambramo. Nah, sudah saya karena dengar begitu, sudah saya biarkan dia pakai dulu sampai Januari. Nah, ketika bulan Januari, saya sempat komunikasi lagi dengan dia. Saya bilang untuk mengembalikan mobil. Tapi teman ini dia tetap bersikeras untuk belum bisa kasih kembali dengan alasan bosnya belum ada uang. Nanti di awal Februari baru ada uang. Akhirnya saya bilang ya sudah, kalau memang begitu tidak apa-apa, sudah nanti kalau sudah selesai pakai kok hubungi saya kembali. Tapi ketika saya tunggu sampai awal Februari, teman ini dia tetap masih pakai alasan lagi si Samson ini dengan mengatakan kalau bosnya masih pakai, terus ada duka di Arso. Jadi karena dengar duka saya tidak ngotot untuk minta mobil. Setelah bosnya bilang duka, dia tunjukkan chat kalau bosnya masih berduka. Itu sudah di bulan Februari. Dia belum kasih kembali. Saya bilang aja kalau saya ingin pakai mobil bekerja di kantor. Jadi kasih kunci biar nanti kalau ada waktu, ada uang baru kasihkan saja uang sisa itu. Cuma si teman ini tidak respon. Akhirnya saya inisiatif melaporkan dia di Polda Jayapura. Waktu itu saya sempat datang ke Polda, ada melakukan laporan pengaduan untuk kita mediasi buat teman ini. Dia datang, dia kasih kembali mobil, terus nanti urusan bosnya itu dari belakang soal bayar. Yang penting kan kasih kembali mobil, saya ada mau pakai. Nah, setelah saya lapor di Polda, waktu itu yang tangani Pak Pais, Pak polisi bilang kalau kita mediasi biar nanti datang kita selesaikan masalah itu di sini. Jadi dikasih undangan, saya antar ke rumahnya di Polimak 3 sama istrinya waktu itu. Setelah saya antar undangan buat mediasi, si Samson ini lagi disarmi informasinya. Sudah tunggu tidak ada jawaban, dia chat lagi ke saya dengan Pak polisi waktu itu di Polda. Dia bilang, Pak saya masih disarmi, jadi peluru nanti ada waktu lagi baru bisa saya kabari. Nah, tapi karena kita tunggu terlalu lama lagi, kita mau mediasi kedua, kasih undangan kedua, tiba-tiba kita dapat mobil di Mega AB. Waktu itu ada teman yang lewat, teman saya lihat mobil langsung dia kasih stop. Dia bilang, ini mobil yang hilang, teman saya punya yang dibawa kabur ini, jadi bisa ini kah? Tolong kasih kembali, mungkin ini karena bosnya. Jadi saya bilang, dia bilang, Manu saya sudah dapat mobil ada di depan Mega ini, cuma yang bawa ini orang Jawa, namanya Pak Mukti, tinggalnya di asrama haji. Nah, karena kebetulan saya juga tinggal di lingkaran HB, saya kuasai tempat di daerah asrama haji situ, Kota Raja kan tempat kita biasa putar. Jadi saya ke sana mau lacak, ternyata mobil ini, orang tersebut ini tidak tinggal di asrama haji, rumah sebenarnya ada di Angkasa. Nah, jadi Pak Mukti ini di Angkasa. Sudah, akhirnya teman kita lacak lagi, tapi sempat ada ambil nomor Pak Mukti ini, ambil nomornya. Jadi waktu dia tidak ada kabar, teman bilang, anak kita lacak coba lewat lokasi nih. Sudah pas lacak, dapat kalau mobil ini ada di Angkasa di perumahan Bucen 6. Ya sudah, kita naik ke atas sana ke Bucen 6, dapat mobil di sana. Akhirnya saya ketemu Pak Mukti ini, saya tanya kalau mobil ini saya punya yang hilang, dipakai sama teman saya, katanya antar bosnya. Ya, bosnya ini Pak Ofni namanya. Jadi saya bilang, bisa ini kah? Samson ini kenapa bosnya pakai belum ini? Dia bilang, saya ini. Akhirnya Pak Mukti ini dia jelaskan kalau mobil ini saya sudah beli dari Samson. Nah, akhirnya saya bilang, beli bagaimana? Coba kau lihat bukti-bukti dalam situ BPKB atas nama siapa? Nah, dia buka, sudah kita cocokkan. Saya bilang, ini tuh BPKB itu bukan nama Pak Samson, itu BPKB itu pakai nama istri saya namanya di situ. Nah, akhirnya Pak Mukti ini dia kasih tahu identitasnya sebenarnya, dan dia itu anggota TNI di Kesdam. Nah, akhirnya saya bilang, sudah kita berusaha berunding, tapi dia tetap bersikeras untuk tidak mau kasih kembali. Saya bilang, baik, saya turun lapor dia di Polda. Waktu itu karena tidak ada penyelesaian yang baik, sudah saya balik dari saya pamit, saya turun lapor di Polda. Jadi waktu saya lapor ke Polda, dari pihak Polda waktu itu sampaikan kalau ada beda institusi antara polisi dengan TNI, jadi tidak bisa ini yang masuk, harus kita lapor ke
POM atau ke Polres Kota, nanti mereka yang selesaikan. Jadi waktu itu juga dengan alasan mereka tidak bisa bantu karena nama yang di BPKB. Jadi waktu itu istri saya lagi di Biak dengan anak, jadi saya lapor ke Polres Kota karena sesuai prosedur katanya harus yang punya nama. Jadi saya kontak istri saya masih di Biak, jadi saya lapor ke Polres Kota sama di POM. Tapi sebelum ke POM saya sempat dengan kakak laki-laki kita balik lagi ke Bucin 6. Waktu itu kakak laki-laki kita naik dengan keluarga, kita tanya ke Mukti ini. Ternyata namanya itu bukan Mukti, namanya Yohanes Wisanggeni. Dia anggota Kesdam di Klufkam sini. Dia anggota tentara, jadi sudah tentara aktif. Sudah, jadi kita ke sana bicara-bicara. Akhirnya Pak Yohanes ini sarankan untuk, dia bilang, sudah Pak Immanuel pulang saya, nanti saya yang jebak si Samson ini datang dengan alasan masih ada kurang. Waktu itu dia jual 80 juta, tapi masih kurang 15 juta. Jadi saya bilang, ya sudah kalau begitu nanti Bapak jebak dia datang, terus saya juga ketemu dia supaya dia bisa ganti Bapak punya uang. Saya ambil mobil saya datang. Sudah, kita datang berikutnya lagi dan saya punya kakak. Pak Yohanes ini alasan lagi piket. Waktu itu hari Minggu. Dia bilang, saya lagi piket, jadi bagaimana nih, masih sibuk. Sudah, kita tunggu karena terlalu lama. Kita dari atas mau lari ke arahnya, ke kantornya di Kesdam sini. Jadi kita dari atas turun, kita baku lewat. Jadi kita berpas-pasan di lampu merah 25. Jadi kita pas di situ, kontak Pak Yohanes bilang, ya sudah tunggu di situ, sudah saya putar ini dengan motor. Dia datang dengan motor. Sama waktu itu ada dia punya senior atau lettingnya, mungkin ada 2 orang yang datang. Dia sudah cerita-cerita, saya bilang bagaimana ini penyelesaiannya mobil ini, sudah dapat Samsung kan, tidak masa sudah 2 hari, saya kasih waktu, dia tidak datang-datang. Waktu itu yang agak bikin saya ganjal itu karena si Yohanes ini, Pak tentara ini, dia chat teman saya Samson ini, dia bilang kalau ini Pak Immanuel ada datang yang punya mobil. Akhirnya Samson ini dia langsung memblokir Pak tentara itu dan saya. Jadi sudah, saya bingung, kalau sudah diblokir begini bagaimana kita mau dapat. Awalnya kan Pak Yohanes sudah punya inisiatif sangat baik untuk menjebak dia, tapi ketika chat kayak begitu sudah kita hilang kabar. Akhirnya jadi saya langsung sempat bilang ke Pak Yohanes, saya dengan ada kakak laki-laki, dia bilang gini, kalau memang Pak Yohanes sebagai kita sama-sama orang Kristen, alangkah baiknya Bapak kasih kunci terus kita selesaikan ini dengan baik-baik. Apalagi kita lapor ke Bapak punya atasan atau ke POM, nanti masalah sangat panjang karena Bapak tahu bahwa kita bisa tuduh Bapak ini sebagai penada karena Bapak ambil mobil curian yang kita lagi cari ini. Akhirnya Pak Yohanes sudah mau kasih kunci, waktu itu dia sudah cabut kunci, dia mau kasih, tiba-tiba ada temannya yang datang juga, anggota juga TNI, dia di bagian Kumdam, hukum Kodam kalau tidak salah, dia masuk dengan motor Jupiter, namanya Pak Glenn. Jadi dia masuk, dia perkenalkan nama, dia bilang, perkenalkan nama saya Glenn. Terus, oh ya bagaimana? Dia bilang, iya jadi kronologi ceritanya itu mobil ini saya yang kasih ke Pak Yohanes untuk beli. Awalnya tuh mobil ini digade sama Samson ini di Kodam, di atas ada berapa orang yang dia gade. Jadi ada kepada tentara di atas. Terus karena tidak sanggup bayar, dia cari lagi anggotanya. Terus dapatlah Pak Yohanes ini untuk tutup gade itu, terus mobil ini dibawa. Akhirnya kita baru tahu kalau mobil itu ada sempat digade di Kodam di atas. Jadi sudah saya bilang, terus ini bagaimana? Dan akhirnya Pak Glenn ini bilang gini, sudah pokoknya kita ini aman. Dia bilang sama Pak Yohanes, aman terus kasih kembali kunci. Biar mobil itu nanti dilapor ke POM kah, mau sampai di Pangdam ke kemanapun tidak jadi masalah. Saya ada di belakang kamu. Jadi saya bilang, kenapa bisa ada kalimat kayak begitu kan? Artinya Pak Glenn ini sangat backup benar. Saya bilang, ini mobil curian, tapi kalau Bapak bersikeras saya akan lapor. Akhirnya malam itu juga, karena dia tidak jadi kasih kembali kunci, Pak Glenn suruh untuk tetap dia tahan mobil itu. Saya bilang, baik, saya lapor kembali ke Polres Kota dan saya ke POM. Waktu itu ada sempat buat laporan, ini ada suratnya, surat tanda terima dari pengaduan saya di POM ini. Ini pada tanggal 3 bulan Maret. Di sini, ini surat tanda di sini. Jadi waktu saya lapor di POM, sempat surat saya diterima, terus disuruh bikin laporan. Jadi kita cerita kronologi di situ, kejadian sampai bisa ada mobil di Pak Yohanes. Itu saya cerita dari awal. Akhirnya ada beberapa anggota situ yang mendukung saya. Mereka bilang, ini teman kita ini, dia penada kalau dia beli mobil begini dari cerita. Tapi nanti besok juga, karena sudah, waktu saya lapor karena sudah jam 11:30, karena kita tunggu sampai malam dengan Pak Yohanes, akhirnya disuruh datang pagi. Sudah, setelah dari Pomdam, saya kembali ke rumah dan besok pagi kita datang ke POM. Ketika sampai di POM, kita diminta buat BAP. Waktu itu di dalam, ketika kita bikin BAP dari pagi sampai sore, waktu itu yang tangani Pak Agus, dia bagian penyidik. Pak Agus bilang kalau nanti anak buah saya ini bisa kita panggil dia datang, karena dia penada lah kalau
istilahnya dong di dalam situ. Saya bilang, sudah bagus ya kalau begitu. Jadi pas lagi BAP, Pak Agus korek saya di dalam ruangan, dia bilang gini, sekarang kamu kasih kami uang bensin sama uang rokok biar kita naik ke atas ambil mobil. Di situ saya juga sempat tanya beberapa kasih uang bensinnya dengan rokok biar ambil mobil saya di Bucen 6. Saya bilang 1 juta, Pak Agus bilang, itu kecil amat. Jadi saya bilang, ini kalau kecil berarti saya diperas, artinya kita pikirnya logika jarak dari Klufkam ke angkasa kan tidak jauh. Terus beli rokok lagi masa sampai harus 1 juta juga tidak cukup. Akhirnya sudah, saya pikir-pikir, saya bilang, saya nanti kasih saya waktu, saya kasih uang. Jadi Pak Agus waktu itu bilang, sudah, laporan kamu kita sudah terima, jadi nanti kasih waktu 1 minggu buat Pak Yohanes ini, dia yang cari Samson ini. Karena berdasarkan cerita nih nanti kita panggil baru kasih kesempatan. Dia juga korban, jadi saya bilang, ya sudah, tidak apa-apa. Setelah 1 minggu, saya balik ke POM, tidak ada kabar. Waktu itu Pak Yohanes datang juga di BAP, katanya dia juga cari tapi tidak dapat. Jadi saya bilang, wah ini kalau begini bagaimana? Masa saya harus tunggu sapu mobil sampai kapan? Jadi Pak Yohanes bilang, iya saya juga cari, jadi bagaimana nih? Kita mediasi 1 kali lagi. Kok bisa hadirkan dia punya keluarga ke apa? Saya bisa panggilkan teman saya nih, Samson, dia punya keluarga, dia punya mama, kita nanti mediasi. Jadi waktu itu kita mediasi, setelah dikasih undangan, saya antar ke istri dari Samson, terus dia punya orang tua juga di Tanah Hitam. Ketika kasih, kami datang mediasi. Waktu itu setelah kami mediasi, dari hasil mediasi itu sempat kami ada disuruh foto untuk publish. Jadi itu ada sempat kita ada foto di situ ada. Nah, di sini ini ada sempat kita mediasi. Jadi mediasi di Pomdam ini. Di sini hadirkan semua, ada istri dari Samson, dia punya mama, dan ini saya dan saya punya keluarga di sebelah sini. Ada teman kantor juga. Waktu kita mediasi ini yang tangani Pak Aswan, dia di bagian pidana di Pomdam. Jadi waktu kami mediasi itu, hasil dari mediasi tersebut, si Yohanes ini sudah tahu kalau itu mobil curian. Istri dari Samson juga sudah mengatakan kelakuan dari suaminya sampai dia tidak hidup sama-sama. Dia punya bapak mantu usir dia karena sering tipu orang. Terus dia punya mama juga sempat mengakui kalau ada aliran dana yang dikirim ke dia, ke ibu dari Samson ini. Dan itu juga ditunjukkan oleh Pak Yohanes. Pak Yohanes bilang dia ada bukti transfer ke beberapa orang, 3 orang. Jadi salah satu itu ke mungkin anggota juga, tapi dia sudah ada di Probolinggo. Dia sudah berangkat ke Jawa. Terus ada satu lagi nama Nur Ekawati. Itu transferan kedua, dan transferan 15 juta ke mama dari teman saya ini, Samson Kuisi. Dan mamanya mengakui, sempat kita bilang ini dengan sadar bahwa kau sudah tahu bahwa itu mobil curian, tapi kau masih bersikeras tahan kunci, ini alasannya apa? Seharusnya kan kau sadar bahwa ini mobil curian, kau saya tahan berarti saya bisa kena penada. Tapi dia tetap tidak mau disebut penada, tapi dia ingin tahan mobil. Sudah, akhirnya mama dari Samson ini, karena Pak Aswan bilang untuk kita foto di situ, di foto yang tadi saya kasih tunjuk itu, kita foto terus kita publish. Mungkin si Samson ini bisa lihat, dia takut dan dia akan datang. Sudah, akhirnya kita setuju, saya kasih naik foto yang tadi di Facebook. Terus kita bubar, si mamanya ini lagi nanti dipanggil, cuma karena sakit kita bubar itu dan tidak ada informasi lanjut. Nanti dikomunikasi oleh POM, kita datang lagi setelah dipublish. Setelah saya pas tunjuk postingan ini, tiba-tiba lewat beberapa hari si Samson ini dia telepon saya. Waktu dia alasan, dia bilang dia minta maaf karena sudah ada mobil. Saya bilang, sudah, sekarang kau datang, pertanggungjawabkan apa yang kau buat ini, tidak usah bicara lagi karena saya yang mengambil sapu mobil, terus kau berurusan dengan anggota tersebut ini. Setelah kita bicara-bicara, saya tanya dia, kenapa ada transaksi jual beli yang kau buat, ada kwitansi warna biru. Si Samson bilang kalau waktu itu dia tidak ada buat kwitansi, jadi kwitansi itu kemungkinan besar dibuat oleh Pak Yohanes ini. Jadi tidak ada transaksi jual beli. Akhirnya saya bilang, kalau itu buktinya bagaimana? Dia bilang, nanti dia kirim dia punya tanda tangan, baru kita cocokkan dengan kwitansi. Saya bisa lihat, atau betul ke tidak kalau si Samson ingin ada buat jual beli, atau tidak mungkin kwitansi itu dibuat-buat oleh anggota ini. Akhirnya hari berikut kita ketemu lagi mediasi. Si Pak Yohanes ini sudah mulai putar, dia tidak mau dengan lantangnya, dia bilang kalau saya tidak akan kasih kembali mobil ini. Akhirnya saya bilang, wah ini di dalam POM ini kita mendapat keadilan bagaimana? Sementara kita yang saya datang ke POM ini lapor bahwa saya pemobil hilang, sudah dapat mobil, tapi saya dipersulit. Walaupun semuanya sudah jelas itu mobil hasil curian, sudah ada saksi-saksi, sudah saya kasih hadirkan bukti semua, tapi tetap di pihak POM tidak respon,
tapi bersikap diam begitu deh terhadap semua yang saya lapor. Akhirnya sudah, masalah ini dia berlarut-larut. Datang juga tanya, tidak ada solusi dari pihak ini. Katanya masalah ini tidak ada unsur pidana karena tidak bisa kita bawa naik. Jadi sempat kali ke-5 kita datang juga. Pak Aswan sampai bilang gini, masalah kamu ini belum dikasih naik. Kalau dikasih naik ya kita bagian pidana kita bisa jatuhkan perkara siapa yang benar, siapa yang salah. Cuma masalah belum dikasih naik, ya kita juga masih tunggu dari Pak Agus. Sudah kita tunggu karena terlalu berlarut-larut. Akhirnya saya ketemu Yohanes. Saya bilang ini bagaimana? Masalah ini tinggal di POM ini sudah berapa bulan? Sudah hampir 4 bulan juga tidak selesai. Dia bilang sudah, saya mau tuh mobilmu kembali. Saya bisa kasih kembali mobil, tapi hadirkan siapapun nama di BPKB itu. Jadi saya bilang oke, saya hadirkan. Saya punya istri, kita datang untuk selesaikan masalah ini. Jadi pas waktu itu bulan Juni atau Juli, istri saya karena pulang dari Biak, sudah kita sama-sama ke POM. Ketemu Pak Yohanes dengan Pak Agus. Cuma waktu kita datang itu ada kegiatan voli, lomba voli di POM. Waktu itu Pak Pangdam ada hadir. Jadi disuruh untuk tunda nanti saja baru datang karena ada pejabat yang datang. Kita sebenarnya waktu itu mau terobos masuk menghadap Pak Pangdam untuk minta keadilan, tapi kami rasa bahwa itu tidak etis. Artinya di dalam sini ada alur dan jalur yang harus kita lewati dengan baik. Tidak mungkin kita terobos begitu. Dan kita juga percaya masih ada orang baik yang di dalam POM itu. Jadi kita tidak jadi masuk. Kita pulang, lewat berapa hari saya dengan istri datang lagi. Kita datang, waktu itu ketemu Pak Agus sama Pak Yohanes. Dalam situ saya bilang Pak Yohanes, nama di BPKB itu yang atas nama Diana itu, ini orangnya ini istri saya dia ada ini. Waktu itu saya beli mobil pakai namanya dia. Sekarang Pak Yohanes punya tanggapan bagaimana? Pak Yohanes dia lihat, dia pikir lama. Saya bilang, ini sudah yang punya nama sesuai dengan Bapak permintaan, tapi kalau Bapak, apa Bapak tanggapan sekarang? Pak Yohanes dia bilang aja kalau sampai hari ini pun dia tidak mau kasih kembali mobil, dia akan tetap ingin mobilnya. Jadi saya bilang, lah kalau begini sama saja, saya hadirkan, saya punya ini, sampai saya mau hadirkan siapapun juga, kau kan tetap pertahankan bahwa itu mobil curian, yang kau tahu itu mobil curian, kau tetap pertahankan, saya akan sebut kau pencuri. Jadi waktu itu sempat saya dengan dia, kita ribut di dalam POM. Sampai Pak Agus kasih tenang kita, saya bilang, mau bilang apa? Saya dapat tuduh Pak Yohanes kau pencuri, penada, dan memang kau itu kurang ajar. Waktu itu saya sempat ada marah di dalam POM. Jadi akhirnya kita sempat ribut, kita disuruh keluar. Pak Yohanes bilang, sudah nanti bicara baik-baik, kita keluar saja. Nah, setelah keluar itu saya sudah rasa bahwa tidak ada jalan temu lagi. Saya mau mengadu ke mana lagi. Akhirnya satu kali saya pas ibadah hari Minggu, saya ketemu Pak Kasdam. Waktu itu kita ibadah di Betel, gereja Betel, GKI Betel di atas. Ada ibadah safari, kan itu biasa Pak Kasdam dia keliling gereja untuk ibadah bersama masyarakat. Jadi waktu itu saya sempat minta waktu sama dia punya Sepri, ajudan untuk ketemu Bapak. Akhirnya dikasih waktu, saya ketemu sama Pak Kasdam. Ketika ketemu Pak Kasdam, Bapak dia tanya bagaimana, saya kasih tahu kronologi masalah. Sudah, dia bilang biasa saya kalau jalan begini ada pendamping dari Pomdam. Tapi karena kali ini tidak ada yang dampingi, ada orang Paldam, biar nanti orang Paldam yang nanti langsung ketemu saudara saja. Nanti selesaikan ini lewat orang Paldam. Kalau sudah, lapor balik ke Bapak. Sudah, akhirnya 2 hari setelah kita ketemu itu, saya dengan orang di Paldam ini, waktu itu dia bilang kok ke Pomdam kembali ketemu wakil Pomdam. Sudah, saya masuk, saya lapor untuk mau ketemu Wadan, Pak Wadan di dalam. Akhirnya sudah, kita ketemu, kita cerita-cerita. Pak Wadan juga sempat lihat sapu berkas, dia bilang, waduh ini masalahnya belum naik, jadi saya bingung mau selesaikan bagaimana. Saya juga orang nomor 2, jadi nanti kalau bagaimana, ada coba tes menyurati lagi ke Kodam atau kemana, biar ada titik temu kita bisa selesaikan masalah ini. Akhirnya kita pulang juga, saya kontak karena belum mendapat titik temu untuk selesaikan masalah. Saya sempat menyurati Pak Pangdam. Waktu itu saya sempat menyurati, ada dia punya surat. Ini saya sempat di sini. Sini saya menyurati ke Pangdam pada tanggal 4 Juli. Jadi waktu itu saya untuk menceritakan kronologi, saya rasa sudah sampai di Kasdam juga belum ada jawaban. Jadi akhirnya saya inisiatif untuk melakukan laporan ke Pangdam. Ketika saya melakukan laporan di sini tidak ada jawaban. Saya tunggu-tunggu juga hampir 1 minggu karena tidak ada jawaban. Saya inisiatif lagi kembali ke Kodam, tanya perkembangan dari surat yang saya kasih masuk. Ketika saya masuk ke sana di bagian TU, mereka bilang kalau surat saya ini diarahkan ke bagian Pas Intel. Jadi saya disuruh ke Pas Intel. Sudah sampai di Pas Intel, mereka suruh cerita kronologi. Saya cerita, tapi
ketika saya cerita juga tetap mereka punya jawaban sama. Alasannya tuh kenapa sampai ada surat-surat di dalam mobil. Ya saya cerita kalau itu kami sudah melakukan mediasi, sudah buat laporan ke polisi, kenapa sampai ada surat-surat, karena itu mobil pribadi yang tidak pernah saya kasih sewa ke orang, saya kasih pinjam ke teman. Akhirnya dari situ sempat mereka tidak fair begitu. Mereka bilang kalau ya kita ini di sini tidak mungkin mau bantu masyarakat. Kalau saya bantu masyarakat nanti teman-teman saya bilang apa? Waktu itu kalau tidak salah Pak Faisal yang kasih keluar bahasa kayak begitu. Cuma saya tidak sempat rekam. Dia anggota juga di atas pas Intel. Ya saya sempat baku debat, dia bilang kalau mobil curian itu orang tidak tahu, kita tidak bisa melakukan apa, penangkapan atau tuduh dia salah. Saya bilang terus bagaimana kalau itu mobil curian dia sudah tahu. Ini awalnya dia sudah tahu. Kita sudah melakukan mediasi sampai 5 kali di Pomdam karena tidak ada jawaban, makanya saya naik ke atas ini. Kalau di bawah sudah jawaban, saya tidak perlu naik ke Kodam menyurati Pangdam untuk selesaikan masalah ini. Tapi tetap di atas juga mereka bersikeras terkesan untuk melindungi mereka teman ini. Mereka bilang kalau iya namanya juga orang tidak tahu, namanya orang datang jual mobil dengan harga murah, surat-surat lengkap, jadi kita beli, mungkin kita saling butuh, kita kawan begitu. Saya bilang wah, begitu kita masyarakat mendapat keadilan di mana? Akhirnya sudah, karena tidak ada titik temu, saya pulang lagi dari atas. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus, karena saya lihat masalah ini sudah sampai hampir 6 bulan dari Februari sampai bulan Agustus ini tidak ada jawaban. Sempat 17 Agustus saya ketemu Pangdam, waktu itu Pak Pangdam yang kasih turun bendera kemarin ini 2025 penurunan di Mandala. Saya sempat ketemu Pangdam pagi, tapi karena Bapak ditugaskan nanti kasih turun bendera di sore hari, sudah saya ke Mandala sore hari. Waktu itu Bapak mereka karena waktu mepet tidak sempat ketemu, tapi ada informasi kalau mereka kan ramah tamah di Gedung Negara. Akhirnya sudah saya inisiatif ketemu, tunggu Bapak di atas. Jadi kita dari Mandala, saya naik tunggu di Gedung Negara di atas. Ketika tunggu, saya sempat ketemu ajudannya Bapak waktu itu. Dia sarankan untuk, sudah nanti cerita kronologi, dia telepon, dia punya, ada Intel Kodam juga, yang dampingi Bapak waktu datang, dia bilang, sudah, sini, ketemu ke samping, cerita masalah. Dia lihat, dia bilang, wah ini sebenarnya kita anggota ini dia kena penada sih, seharusnya, karena dia tahu itu mobil curian apa. Saya bilang, iya ini dari kronologi awal saya cerita semua, sudah tahu bahwa ini mobil curian tapi masih tetap dipersulit. Itu yang saya bingung mau dapat jawaban di mana, keadilan, makanya saya minta ketemu Pak Pangdam. Akhirnya Pak Hardi bilang ini, yang disuruh untuk tangani kasus ini, dia bilang, sudah, nanti ada Manu ke Kodam besok, karena hari Senin libur, hari Selasa, saya atas, bilang aja mau cek perkembangan informasi. Saya kontak di sini untuk orang di Pas Intel, langsung ke sana ke Pas Intel langsung, nanti saya suruh mereka untuk cek informasi ini, mobil ini. Akhirnya hari Selasa pagi saya naik lagi ke Kodam, sampai di Kodam ketemu Pak Faisal kayak yang waktu tangani kasus. Ketemu dia, jawabannya sama juga. Dia bilang ini masalah ini teman saya ini dia beli surat-surat lengkap. Saya bilang iya betul Pak Faisal, surat-surat lengkap, tapi perolehan suratnya itu bagaimana? Itu kan mobil curian yang dia beli. Kita sudah bikin laporan ini sampai mediasi. Jadi saat datang tujuannya itu ketemu Pangdam supaya dapat keadilan. Pak Faisal bilang, kamu bawa sampai kemanapun, ke Pangdam ke Presiden juga, tetap teman kita ini tidak salah. Dengan kesimpulan itu akhirnya saya tidak perlu bicara banyak. Saya rasa bahwa saya tidak dapat keadilan di mana-mana. Akhirnya saya izin dan keluar. Saya kembali ke POM. Saya tanya lagi perkembangan di POM di bawah. Waktu itu ke POM saya tanya lagi perkembangan di POM juga sama saja. Mereka bilang kalau mobilnya yang awalnya disuruh untuk taruh di tempat netral, kali ini saya turun ke bawah, ternyata mobil saya sudah dipakai lagi oleh Pak Yohanes. Padahal awalnya itu waktu kita mediasi dibilang untuk taruh di tempat netral. Baik saya atau Pak Yohanes sama-sama korban, jadi tidak boleh ada yang pakai. Ketika saya ke bawah, ternyata mobil itu sudah dikasih ke Pak Yohanes untuk pakai dengan alasan izin pakai. Padahal awalnya waktu saya yang tawarkan izin pakai, mereka tidak mau. Mereka bilang sama-sama korban, jadi tidak boleh ada izin pakai. Jadi setelah kejadian itu akhirnya saya bingung mau kemana lagi. Akhirnya saya sengaja datang untuk membuat video seperti begini supaya bisa mendapatkan keadilan untuk Pak Pangdam Kodam Cendrawasih, mungkin bisa minta bantu untuk menyelesaikan masalah ini, bisa memberikan jawaban atau petunjuk dengan menurut saya Bapak mungkin lebih paham dengan masalah seperti begini, supaya jangan kedepannya lagi ada korban-korban yang seperti kami dengan tidak mendapatkan keadilan yang berlarut-larut lama. Padahal secara hukum kita yang orang awam bisa mengerti bahwa orang yang membeli barang seperti ini bisa dikategorikan orang yang penada. Tapi kalau sampai di pihak tentara kami dipersulit, itu yang membuat saya bingung sampai hari ini. Mungkin saya
tidak tahu mau kemana lagi, makanya saya buat video ini supaya diklarifikasi nanti di kemudian hari dan ada jawaban dari Bapak Pangdam. Terima kasih.